At-tarfu tsani fil muzali bihi. Kemarin at-tarful awal, bagian pertama fil muzal. Hah? At-tarfu tsani. Ada. At-tarfu tsani, bagian yang ke bagian yang kedua. Fil muzali bihi, pada benda yang dihilangkan najis dengannya. Maksudnya alat untuk menghilangkan najis. Wa huwa imma jamidun. Jadi al-muzalu bihi itu ada kalanya jamidun, benda keras. Benda apa itu? Benda padat ya. Benda padat. Wa imma ma'i'un, ada kalanya benda cair. Jadi kadang-kadang menghilangkan najis itu dengan benda padat, kadang-kadang dengan benda cair. Ammal jamid, adapun benda yang padat, fahajarul istinja, maka batu yang digunakan untuk beristinja. Wa huwa mutahhirun tathhira takhfifin. Nah, itu hajarul istinja itu mutahhirun, mensucikan, tathhirat takhfifin, akan sebagai mensucikan yang ringan, mensucikan najis yang ringan-ringan. Jadi benda yang bisa digunakan untuk mensucikan kalau dia benda padat adalah batu. Nah, gitu. Ini bisa mensucikan najis yang keluar dari kubul atau dubur, tapi sifatnya yang biasa gitu, bukan yang luar biasa. Contoh kotoran yang luar biasa, mencret, ya kan? Mencret itu kan begitu kita buka mencar dia kemana-mana, gitu kan? Karena sampai ke paha kan, gitu kan? Nah, kalau sudah dia luar biasa tak bisa lagi. Nah, tapi kalau dia masih yang biasa, maka dia bisa. Makanya mutahhirun tathhira takhfifin. Nah, dia adalah mensucikan, benda yang mensucikan akan sebagai mensucikan dari najis yang ringan-ringan gitu. Bi syarti ay yakuna salban, dengan syarat batu itu salban, benda yang padat itu salban, keras. Jadi nggak bisa benda padat itu lembek. Misalnya kue apa? Kue apam kan? Nah, gitu. Ya lembek lah, bukan benda keras ya, lembek. Kue apam ini bisa juga kalau dia bukan kue kan, gitu kan? Tahiran, suci. Jadi syarat batu itu, benda padat itu, pertama salban, keras, yang kedua tahiran, suci. Kalau tai sapi tak bisa. Karena dalam mazhab Syafi'i dia najis kan. Apalagi tai anjing kan, gitu kan. Munasyifan, kesat. Kalau bahasa Banjarnya kasat. Nah, munasyifan, kesat. Jadi semua kulit kayu yang keras, yang suci, kesat, bisa digunakan untuk mensucikan najis yang keluar dari kubul dan dubur. Ghairu muhtaramin, tidak terhormat. Kalau kue tak bisa kan, terhormat dia, dimakan. Jadi ini syaratnya, syarat benda padat yang bisa digunakan untuk mensucikan itu, syaratnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Salban, tahiran, munasyifan, ghairu muhtaramin.
Wa ammal ma'i'at, adapun benda cair yang cair-cair itu, fala tuzalun najasatu bi syai'im minha illal ma'u. Maka tidak najis itu tuzal dihilangkan bi syai'im minha dengan sesuatu daripada benda-benda cair. Jadi tidak bisa najis itu dihilangkan dengan benda cair apapun illal ma'u, kecuali air. Minyak makan tak bisa, gitu kan? Air kelapa tak bisa kan? Nah, gitu. Pokoknya air yang bisa. Wala kullama'in, dan tidak bisa juga dengan semua air, gitu kan? Wala kullama'in, maksudnya takdirnya walaisa kullu ma'in yutahhir. Itu masa gitu. Jadi wala kullu ma'in. Jadi tidaklah semua air itu juga mensucikan. Wala kullu ma'in. Jadi tadi kan fala tuzalun najasatu bi syai'in minha. Jadi benda cair apapun tidak bisa dihilangkan najis dengannya illal ma'u, kecuali air. Tapi wala kullu ma'in, tidak juga semua air yang bisa. Apa air yang bisa digunakan untuk mensucikan? Balit tahiru, bahkan yang bisa itu yang suci. Air yang suci yang bisa. Jadi walaupun air, tak semua air bisa gitu. Air comberan tak bisa kan? Nah gitu. Air ludah tak bisa gitu. Apalagi air seni kan, itu kan? Alladzi lam yatafahash taghayyuruhu bi mukhalatati ma yustaghna anhu atau ma yastaghni anhu. Yaitu air yang suci yang lam yatafahash. Tafahash itu jahat, ya kan? Jadi yang tidak parah, taghayyuruhu, perubahannya. Jadi air suci itu air yang tidak parah perubahannya bi mukhalatati ma yastaghni anhu, dengan mukhalatah, ikhtilat. Kan ada istilah ikhtilat, ya kan? Khalata, dengan bercampur sesuatu yastaghni anhu, yang mana air tak butuh daripadanya, terkaya air daripadanya. Jadi ada benda yang tak dibutuhkan air masuk ke situ, kemudian secara dominan merubah air, maka air ini bisa mempengaruhi statusnya tahir, mutahhir. Itu dibahas dalam kitab Minhajul Talibin waktu itu. Contohnya ketika air bercampur dengan apa? Teh. Dengan apa misalnya? Teh lah. Benda suci lah, apa? Teh, ya kan? Akhirnya dia jadi air teh. Nah, gitu. Macam ini kan dicampur kopi kan suci tuh. Jadi air kopi. Nah, kalau dibilang apa kok, gitu kan? Kok air kopi, ya, gitu. Kalau dibilang air putih marah orang, gitu. Kenapa? Sudah berubah. Sudah parah perubahannya. Wa yakhrujul ma'u 'anit taharah, dan keluar air itu dari taharah, mensucikan, bi an yataghayyara bi mulaqatin najasah, dengan berubahnya sebab bertemu najis. Apa yang berubah? Ta'muhu, rasanya. Kita jilat sudah rasa najis. Kalau air kencing itu rasanya asin kan? Asin rasanya itu. Kalau nggak percaya jilat lah. Iya, asin tuh. Nah, ketika kita menjilat air bercampur kencing asin, nah berarti sudah berubah rasanya. Kalau kotoran tuh pahit rasanya itu kan? Nah, kata orang gitu. Au launuhu, atau warnanya. Au rihuhu, atau baunya. Nah, kalau sudah berubah dengan sebab bertemu najis itu, berubah yang tiga itu, maka dia tidak lagi mensucikan.
tidak lagi suci dan mensucikan. Fa illam yataghayyar bimulaqatin najasah, tapi kalau tidak berubah dengan bertemu najis, misalnya ada air kencing setetes masuk ke dalam air minum satu gelas, ta'muhu lam yataghayyar, rasanya tak berubah, launuhu aw rihuhu juga tidak berubah, lam yanjus, maka air tidak menjadi najis. Makanya Imam Al-Ghazali, pendapat dia cenderung kepada mazhab Maliki. Pokoknya air kalau tercampur najis, mau sedikit mau banyak, tak berubah yang salah satu dari yang tiga, dia tetap suci mensucikan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau airnya sedikit najis, air sedikit mau berubah tak berubah najis. Iya, tapi kalau banyak, kalau tak berubah tak najis, kalau berubah baru najis. Nah, tapi Imam Ghazali dia lebih cenderung kepada mazhab Maliki. Nah, gitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-ma'a tahuran. Allah jadikan air itu sebagai alat bersuci, la yunajjisuhu syai'un, tidaklah akan menajiskannya sesuatu apapun, illa ma ghayyara ta'mahu aw launahu aw rihahu, kecuali sesuatu yang ghayyar, merubah, ta'mahu akan rasanya, akan warnanya, atau akan baunya. Nah, itu dia. Kemudian al-tarfu tsalits fi kaifiyatil izalah, bagian yang bagian yang ketiga, cara menghilangkan najis. Jadi komplit dia. Pertama najisnya, kedua alat menghilangkan najis, ketiga caranya lagi. Cara najis supaya hilang. Kok supaya jaleh kan? Nah, gitu. An-najasah in kanat hukmiyatan, najis itu kalau dia hukmiyah. Hukmiyah itu hukumnya najis, tapi najis tak ada lagi. Hukumnya saja. Wahia, najis hukmiyah itu allati laisa laha jirmun mahsusun, yang tidak ada baginya benda yang dirasa. Jadi dulu kucing pernah kencing di dinding tuh, nah gitu kan. Tapi belum disucikan. Sampai seminggu hilang baunya gitu. Apakah dia suci? Nah, itu yang dibahas, namanya hukmiyah. Wa yakfi ijra'ul ma' ala jami'i mawaridiha, maka cukup mengalirkan air ke atas seluruh tempat-tempat datangnya najis hukmiyah tadi. Misalnya ada anak kecil ngompol di lantai rumah kan gitu kan. Ini kalau misalnya dimiringkan rumah baru dialirkan air kan repot tuh kan. Memiringkan baca lo, dimiringkan lo. Nah, bagaimana cara supaya dia suci? Nah, gitu. Caranya jadikan dulu dia najis hukmiyah. Jadi disadot sama kain, kemudian dikeringkan. Setelah kering itu jadi najis hukmiyah dia. Setelah kering. Kalau masih basah belum. Setelah dia kering, baru kita tuangkan air, meratai seluruh najis hukmiyah itu, sudah suci. Tinggal pel. Nah, gitu. Makanya ya jangan mengepel najis yang masih basah. Itu bukan mensucikan, tapi meratakan najis. Semakin banyak najis. Tapi kalau dia sudah kering, kita tuangkan air walaupun segelas. Nah, kita ratakan dia dengan tangan tuh ke seluruh bagian najis, suci. Nah. Kalau najis tadi itu dilepas ya, kain kering, kan kering itu dikasih pel. Boleh. Yang penting ada benda yang mendatangi najis, benda basah, nah, gitu. Benda basah.
Tapi paling gampangnya tuangkan aja air sedikit. Nah, itu dia. Tapi kalau lagi ada benda najis yang kita tuang, itu nggak mensucikan, tapi meratakan. Nah, makin heboh kan, gitu. Makin gawat ya. Nah, mungkin bernajis. Nah ini wa in kanat ainiyatan, kalau najis itu ainiyah, ada bendanya. Fala budda min izalatil ain, maka mesti menghilangkan bendanya itu dulu. Wa baqaul launi ba'dal hatti wal qarsi ma'fuun anhu, dan bermula sisa warna setelah penggosokan dan pengerikan najis itu ma'fuun anhu, dimaafkan daripadanya. Jadi ada darah, ada kotoran menempel di kain. Sudah kita gosok, kita berus, ya kan masih ada warnanya. Nah, maka dengan usaha maksimal yang kita lakukan, artinya kita sudah maksimal berusaha menghilangkan benda najis tadi. Tapi dia masih membekas, maka itu dimaafkan. Nah, gitu. Kalau misalnya untuk sapi kan, tidak sapi bisa kan, kalau kita pegang kita cuci pakai sabun semacam, dia lama hilang sapi, tak bau, pakai itu dimaafkan juga. Iya, tapi udah maksimal kita. Iya. Nah, Maksimal bukan suci gini aja, enggak. maksimal itu ukurannya Kita gimana? suci pakai sabun, dah sebersih-bersihnya. Ternyata sudah kita masih ada, itu enggak masalah. Nah, itu maksudnya usaha gitu. Kemudian wa yu'fa 'anir raihah, dan dimaafkan dari raih, bau ya. Bau najis, bau najis. Nah, idza asra izalatuha, bila sulit menghilangkannya. Sulit menghilangkan bau najis. Jadi itu juga dimaafkan. Jadi warna najis dimaafkan bila sulit menghilangkannya, bau najis dimaafkan bila sulit menghilangkannya. Makanya kata ulama, dari 3 kriteria najis, rasa, bau, dan warna, yang kriteria berat itu rasanya. Rasa najis itu yang berat. Gitu. Jadi artinya kalau darah itu sudah tidak ada lagi rasa darah, maka dia dimaafkan. Gitu. Kemudian wal asru marratin mutawaliyatin yaqumu maqamal hatti wal qarsi fil launi. Memeras beberapa kali secara berturut-turut. Jadi kita membersihkan dengan memeras, memeras benda tadi, diperas-peras. Itu menempati tempat menggosok dan mengerik. Nah, ada najis di di kain gitu, kita peras kain tadi beberapa kali gini kan, kita peras-peras, kita kucek-kucek ya kan, maka dia seperti sama dengan menggosok atau mengerik. Fil laun, pada warna ya. Wal muzilu, dan perkara yang menghilangkan lil waswas, bagi kewaswasan. Nah, jadi perkara yang menghilangkan rasa was-was. Ayya'lama annal asya', apa dia? Bahwasanya seseorang itu tahu annal asya'a khuliqat tahiratan biyaqinin. Semua benda-benda itu diciptakan dalam keadaan suci dengan keyakinan. Jadi perkara yang menghilangkan was-was itu ada kaidah yang harus diketahui manusia. Apa itu? Hukum asal benda itu suci. Nah, itu menghilangkan was-was. Jadi kalau jumpa benda di jalan ya kan, jumpa kue di jalan, ini najis apa suci? Suci. Jadi benda apapun hukum asalnya suci. Fama la yushahidu alaihi najasatan, maka apa yang la yushahid, yang tidaklah ia memandang di atasnya, najasatan, kenajisan. Wala ya'lamuha, dan ia tidak mengetahui kenajisan, yaqinan, secara yakin, yusalli ma'aha, maka dia bisa sholat bersama dengannya. Jadi
perkara yang nggak jelas najisnya, yang dia tak tahu di situ ada najis secara pasti, boleh digunakan untuk sholat. Nah gitu. Ketemu di tengah hutan ada sajadah, ya kan, ada kain, boleh digunakan sholat. Karena kita nggak tahu ada najis apa nggak di situ. Nah gitu. Nah ini mengenai kaifiyatul izalah, ya, menghilangkan najis. Berikutnya kita lanjut. Kalau ada kain, sarung kan, namanya kita masjid, berarti di masjid. Kain itu ada bekas, katakanlah putih air mani, masukkan di kerok. Selawat kan nggak mungkin lagi ngeroknya itu kan malah koyak. Iya, nafis. Itu masjid ya kan. Nah, itu cuma itu nggak masalah kan. Mani suci ya? Karena dia bukan najis. Iya, mani suci, nggak masalah. Asal jangan mani-manian lah kan. Dulu waktu ketika sudah datang di ladang, karena air kan jauh. Nah, Tentu kalau kita kadang buang air besar, Lupa deh, Ustaz. buang air besar kadang-kadang kan kita gali tanah tuh kan. baru digosokkan, Ambil daun-daun kopi, itu digosok-gosokkan. Itu gimana? nggak menyerap dia, Namanya memang kayak gitu. nggak menyerap. Waktu ketika Dia itu. cari yang menyerap. Karena tahu daun kopi coklat kan, tahu kan? Ya batang kayu cari gosok-gosokkan gitu. Ya dia yang jelas yang menyerap tanah menyerap. Nah, Tanah boleh, Ustaz. boleh menyerap dia. Nah, tanah menyerap tuh. Nah itu dia. Jawa dulu memang kayak gitu waktu kita di ladang dulu kan. Daun keladi jangan. Nah, Apalagi apa kan latong apa sih? jangan kacau nanti. Dia pokoknya asal kita tetesan air dia menyerap bisa. Jadi harus ada eksperimen dulu kan, percobaan.